Katolik ketika kita mengucapkan salam. Banyak dari kita mengucapkan salam itu memakai kata keterangan waktu. Contoh, selamat pagi tante, pagi om, malam mami dedi. Kita orang Katolik, orang Kristen mengucapkan salam yang demikian. Hari ini di dalam firman Tuhan, berulang kali ketika Yesus menampakkan diri, ia mengucapkan sebuah salam. Semoga itu menjadi salam kita. Yang dikatakan oleh Yesus adalah damai sejahtera bagimu. Shalom alaihim. Jawabnya apa saudari-saudaraku? Alaihim salam. Ya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom alaihim. Alaihim shalom. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya bawa satu buah baju. Baju ini istimewa. Kenapa istimewa? Bukan karena sudah WFH, ya, work from home, maka mau dagang online, bukan. Hari ini saya bawa baju istimewa ini. Baju ini adalah pemberian dari para santri Gus Durian. Yang istimewa apa? Yang istimewa ingin saya tunjukkan, tulisannya istimewa, semoga bisa dibaca di rumah. Tulisannya mengutip apa yang sering dikatakan almarhum Gus Dur. Dituliskan di dalam baju ini, dikandani wong tuwek ngeyel. Dikandani wong tuwek ngeyel. Artinya apa? Ibu bapak saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih kurang artinya diberitahu oleh orang tua tetapi tidak mau dengar, malas tahu kalau orang Papua bilang demikian. Saudari-saudaraku, inilah mentalitas Daniel KW. Apa itu lagi Romo Daniel KW? Daniel KW itu kepanjangan dari dikandani ngeyel sakarepe dewe. Nah, itu Daniel KW. Saudari-saudaraku, Daniel KW itu artinya diberitahu tapi tidak mau dengar, malah seenaknya sendiri. Anak zaman sekarang kalau diberitahu oleh orang tua, oleh mama dan papanya, dia selalu mengatakan, santuy aja mah, santuy aja pak. Santuy tahu ibu bapak, saudari-saudaraku, santuy itu santai aja cuy, atau santai aja euy. Saudari-saudaraku, santai-santai, nanti kalau kena batunya baru minta tolong. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mentalitas Daniel KW itu hadir dan ditunjukkan di dalam firman Tuhan hari ini melalui sosok Thomas atau yang disebut Didimus. Dia sudah diberitahu oleh Maria Magdalena yang menerima pendampakan pertama, oleh para murid yang kembali ke Yerusalem dari perjalanannya menuju ke Emmaus. Sudah diberitahu oleh murid-murid yang lain, tetapi Thomas masih ngeyel. Dan semangat ngeyelnya ia ungkapkan dengan berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku pada bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Inilah mentalitas Daniel KW yang hadir dalam sosok Thomas. Saudari-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam firman-Nya hari ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Semoga kita tidak punya mentalitas Daniel KW yang dikandani ngeyel sakarepe dewe, tetapi kita mau percaya kepada Tuhan. Saudari-saudaraku, hari ini kita juga merayakan pesta kerahiman ilahi. Rahim dari kata rahem artinya tempat kehidupan. Seorang ibu
senantiasa menaruh belas kasih kepada anak yang ada di dalam rahimnya. Ibu akan selalu melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberikan pertumbuhan, menjaga, membawa sang buah hati kemana-mana, dan menerima sang buah hati tanpa syarat. Inilah seorang ibu yang digambarkan membawa rahim. Cintanya ditunjukkan dengan membawa rahim, mencintai rahim sebagai tempat kehidupan kemanapun. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimana dengan kerahiman Allah? Kerahiman Allah digambarkan di dalam kitab Yesaya 49 ayat 15. Sungguh luar biasa. Saya ingin kutipkan sekali lagi kitab Yesaya 49 ayat 15. Mungkinkah seorang ibu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, Aku Allah tidak akan melupakan engkau. Firman yang sungguh sangat luar biasa. Inilah kerahiman Allah yang Ia tunjukkan kepada kita di dalam firman-Nya hari ini, dengan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Ketika engkau mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Kerahiman Allah dinampakkan dengan karunia pengampunan yang Ia mau berikan bagi kita semua. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat sekali suatu kali saya pernah menghantar seorang imam berobat untuk operasi bypass. Imam ini sekarang menjadi rasul kerahiman yang luar biasa. Beliau namanya Romo Rudi Hartono. Saya pernah menerimakan beliau sakramen pengurapan sebelum dioperasi. Beliau sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan devosi kerahiman ilahi, tidak pernah. Setiap jam 3 selalu berdevosi kerahiman ilahi. Yang saya luar biasa kaget dan spektakuler buat saya, orang kalau menerima sakramen pengurapan biasanya ya udah pasrah. Romo Rudi dia luar biasa. Ketika saya memberikan sakramen pengurapan orang sakit, dia mengutip firman Tuhan yang membuat saya merinding. Dia berkata demikian, "Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudari-saudaraku, kepasrahan yang luar biasa. Dan Romo Rudi pernah berkata kepada saya demikian, "Romo, kalau kita tidak punya pilihan lain selain ada 2 jalan ini. Yang pertama adalah jalan keadilan Tuhan. Jalan keadilan Tuhan adalah jalan yang akan ditunjukkan melihat kita, bagaimana hidup kita. Tuhan yang adil akan memberikan kepada kita yang baik seturut apa yang kita buat. Namun kalau kita merasa nggak baik-baik amat di dalam hidup, ternyata syukur kepada Allah, gereja mengajarkan jalan yang kedua, yaitu jalan kerahiman, kemurahan hati Tuhan. Saya merasa, kata Romo Rudi, dia kalau menempuh jalan keadilan bisa-bisa tidak masuk kerajaan surga. Maka ia mau menempuh jalan kedua yang disebut jalan kerahiman. Saudari-saudara, selamat hari Minggu kerahiman ilahi. Janganlah kita punya mentalitas Daniel KW, dikandani ngeyel sakarepe dewe. Lebih baik sesuai dengan firman Tuhan hari ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di akhir firman Tuhan hari ini dikatakan, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Semoga iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat karena mengakar dan berbuah di dalam kehidupan nyata. Amin.